Ada masih bersama kami di Detak Kepri Malam, Saudara. Awal bulan Juni 2023, Wakil Presiden RI Kiai Haji Ma'ruf Amin melakukan kunjungan kerja ke Kota Batam dan Kabupaten Bintan. Sejumlah agenda dilakukan, diantaranya melantik Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Kepri. Peristiwa penting lainnya yang terjadi pada bulan Juni diantaranya timbulnya permasalahan dalam PPDB sekolah negeri. Inilah lensa 2023 yang terjadi pada bulan Juni. Pekan pertama bulan Juni 2023, Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin melakukan kunjungan kerja di Kepulauan Riau. Rombongan Wakil Presiden bertolak dari gedung VVIP Room Pandawa Ruang Yudhistira Base Ops Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta. Rombongan Wakil Presiden bertolak ke Batam menggunakan pesawat TNI Angkatan Udara B737 yang dipiloti Letkol Penerbang Sunar Adi. Beberapa pejabat militer seperti Danrem 051 Jakarta Timur dan Lanut Halim Perdana Kusuma. Setelah melakukan penerbangan 1 jam 10 menit, rombongan Wapres tiba di Bandara Internasional Hang Nadiem Batam dan disambut oleh Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, Kapolda Kepri, Pangko Armada 1, serta Danrem Wira Pratama. Selama 3 hari di Kepulauan Riau, Wakil Presiden melakukan beberapa agenda di Batam dan Bintan. Di antaranya kunjungan ke lokasi perkebunan hidroponik terbesar di Batam, melantik Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah, serta menghadiri pameran UMKM di Lagoy Bintan. Dalam kunjungan kerja kali ini, tokoh Nahdlatul Ulama ini juga mengunjungi Posyandu di Engkang Enculai Bintan dan mengunjungi kawasan Bintan Industrial Estate. Saat mengunjungi PT Batam Indo Agri Perkasa, pengembang pertanian hidroponik yang memiliki lahan seluas 30 hektar di kawasan Tiban, Wakil Presiden mendapat penjelasan dari pengelola terkait jenis tanaman sayur yang dibudidaya serta cara menanam dan pemeliharaan tanaman. Selain itu, tokoh Nahdlatul Ulama ini juga berkesempatan dialog dengan tenaga kerja yang setiap hari beraktivitas di perkebunan ini. Sebelum rombongan meninggalkan lokasi, Wapres juga melakukan panen sayur, serta melihat hasil perkebunan yang siap untuk dipasarkan di dalam dan luar negeri. Pelantikan Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Marlin Agustina sebagai Ketua dan Wakil Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Kepulauan Riau dikukuhkan oleh Pelaksana Tugas Direktur Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah Taufik Hidayat dan disaksikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin yang juga merupakan Ketua Harian KNEKS pada Kamis di Ballroom Surya Hotel Nirwana Resort Bintan.
Pada hari berikutnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengukuhkan dan memberikan arahan kepada jajaran Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Kepri yang baru dikukuhkan. Mereka diharapkan segera bekerja menyusun program terarah, menjadikan keberadaan Bank Riau Kepri Syariah dan Bintan Halal Hub sebagai kekuatan yang harus dikapitalisasi dan dikembangkan. Selain menarik lebih banyak pelaku usaha besar untuk berinvestasi di Bintan Halal Hub, dirasa penting menumbuhkan pelaku-pelaku usaha syariah dari Kepulauan Riau, utamanya sektor UMKM industri halal. Wapres juga meminta pengurus Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Kepri memperkuat pola kemitraan agar seluruh pelaku usaha dapat maju bersama. Hal itu dirasa tidak berlebihan mengingat sebelumnya Kepulauan Riau ditetapkan sebagai salah satu dari 10 destinasi halal prioritas nasional. Indonesia juga ditetapkan sebagai destinasi wisata halal terbaik di dunia tahun 2023 menurut standar Global Muslim Travel Index dengan mengungguli 138 destinasi seluruh dunia. Pada kesempatan ini, Wapres juga menyatakan jika ekonomi dan keuangan syariah telah berkembang cukup baik di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Pada sektor industri halal, Bintan Inti Halal Hub adalah salah satu dari 3 kawasan industri halal yang ada di Indonesia. Kemudian sektor jasa keuangan syariah di wilayah ini dapat dikategorikan selangkah lebih maju dengan ditandai adanya proses konversi Bank Riau Kepri menjadi Bank Riau Kepri Syariah. Sementara bagi gubernur, pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Kepri ini merupakan salah satu dari beberapa upaya yang telah dilakukan dalam menggesa pengembangan ekonomi syariah di Kepri. Di antaranya melakukan sosialisasi, pelatihan dan pendampingan terkait ekonomi dan pola keuangan syariah. Kemudian bersama pondok pesantren menerapkan ekonomi dan pola keuangan syariah berbasis koperasi. Selain itu juga telah digalakan transformasi koperasi konvensional ke koperasi modern dan berbasis syariah. Gubernur juga menyebut adanya peningkatan kualitas produk UMKM melalui sterilisasi produk siap ekspor dan sertifikasi halal. Rangkaian kegiatan Wakil Presiden dan rombongan di Kepulauan Riau ditutup dengan ziarah ke Pulau Penyengat. Di Pulau Penyengat yang memiliki sejarah panjang dan pusat peradaban Melayu ini, Wapres Ma'ruf Amin dan Gubernur Kepri Ansar Ahmad berziarah ke makam Raja Ali Haji. Bahkan Wapres memimpin doa bersama serta menaburkan bunga di atas pusara. Wapres juga menyempatkan diri untuk berkeliling area makam, yang merupakan komplek pemakaman keluarga kerajaan. Di sana terdapat bangunan yang berisi makam Engku Putri dan Raja Haji Abdullah, serta istri yang merupakan anggota kerajaan Riau Lingga di masa silam. Setelahnya, Wapres Ma'ruf Amin mengunjungi Balai Maklumat Kebudayaan Melayu dan Masjid Raya Sultan Riau Penyengat. Wapres Ma'ruf mengaku terpukau dengan peninggalan situs-situs yang sangat bersejarah di masa lalu di Pulau Penyengat. Wapres Ma'ruf Amin kagum dengan raja-raja kerajaan Riau Lingga karena bisa membangun pusat peradaban Melayu di masa lampau. Wapres RI meminta situs-situs bersejarah di Pulau Penyengat agar dapat dijaga kelestariannya, sehingga Pulau Penyengat bisa menjadi salah satu daerah wisata religi di Indonesia maupun di dunia. Pada pertengahan bulan Juni 2023, sekolah SMP dan SMA Negeri Sederajat mulai membuka pendaftaran penerimaan peserta didik baru. Pada waktu tersebut, pendaftaran dibuka untuk jalur zonasi, prestasi, dan perpindahan orang tua. Pasca dibukanya pendaftaran PPDB sekolah negeri, masyarakat seperti berlomba
dan terus memantau nasib anak-anak mereka yang telah didaftarkan secara online. Hal itu disebabkan adanya keterbatasan kuota yang diterima, sementara jumlah pendaftar sangat banyak. Selama proses PPDB yang dilakukan secara online, beberapa kendala dihadapi panitia. Sebut saja padamnya listrik yang dikelola Braik PLN dan penetapan jarak tempat tinggal di pendaftaran online yang memerlukan ketelitian orang tua. Terjadinya pemadaman listrik saat PPDB karena gangguan pembangkit di Tanjung Kasam mendapat atensi dari Ketua DPRD Batam. Menurut Nuryanto, kinerja Braik PLN Batam diragukan. Tidak hanya mengganggu proses PPDB, Batam yang didominasi sektor industri sangat bergantung pada pasokan listrik dari PLN Batam. Jika terjadi pemadaman, maka dapat mengganggu produktivitas perusahaan. Sementara terkait banyaknya calon siswa didik baru yang tidak tertampung oleh sekolah negeri, memaksa Wali Kota Batam mengeluarkan kebijakan untuk penambahan ruang kelas. Kebijakan tersebut keluar karena dalam satu ruang belajar sekolah SMP negeri terisi hingga 57 orang siswa. Dengan kondisi tersebut, Rudi khawatir proses belajar mengajar tidak berjalan efektif dan ideal. Untuk itu, pemerintah kota meminta kepala sekolah untuk membuka rombel baru agar siswa bisa belajar dengan maksimal. Sementara untuk penerimaan peserta didik baru tingkat SMA Negeri Sederajat di Provinsi Kepulauan Riau baru dibuka pada 13 Juni 2023. PPDB dilakukan yang dengan sistem online membuat sejumlah orang tua calon siswa baru kebingungan. Mereka masih datang ke sekolah tujuan untuk menanyakan cara mendaftar secara online. Para orang tua ini kesulitan dalam mengunggah dokumen kelengkapan pada laman website PPDB. Di lain pihak, PPDB untuk sekolah SMA Negeri Sederajat di Kota Batam dan Tanjung Pinang terlihat kacau. Beberapa sekolah yang dianggap unggulan masih menjadi tujuan utama orang tua calon siswa baru. Dengan kondisi demikian, terjadi penumpukan di beberapa sekolah. Selain itu, kurangnya penyebaran sekolah SMA dan SMK Negeri Sederajat di Kota Batam juga menjadi masalah yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Melihat kenyataan tersebut, anggota DPRD Kepri Uba Ingan Sigalingking mengkritik keras Gubernur Kepri Ansar Ahmad. Uba bahkan menilai Ansar gagal dalam mengurus pendidikan, terutama sekolah menengah atas di Kepulauan Riau. Kritik keras yang disampaikan Uba tersebut merupakan buntut dari banyaknya peserta didik yang tidak jelas nasibnya, saat sebagian peserta didik telah masuk masa pengenalan lingkungan sekolah. Pada bulan Juni 2023, sebagian masyarakat Kota Batam mengalami krisis air. Untuk mencukupi kebutuhan MCK, parit simpang laluan Madani menjadi tempat beberapa warga untuk mengambil air. Krisis air yang melanda sebagian besar warga Batam ini diakibatkan oleh kerusakan pipa spam Batam di Simpang Kepri Mall. Warga Batam Center yang mengambil air di simpang laluan Madani ini menyebut mereka terpaksa mengambil air parit ini karena mereka tidak dapat menikmati air spam Batam dalam beberapa hari terakhir. Warga rela mengantri meski tidak mengetahui pasti asal-usul air di parit ini.
Selain sering terjadi gangguan aliran spam BP Batam karena masalah teknis, sebagian masyarakat terutama di kawasan Sagulung dan Sekupang pada bulan Juni lalu justru mengalami krisis air berkepanjangan. Meskipun pipa telah terpasang, aliran air hanya mengalir pada saat-saat tertentu dan tidak merata. Hal itulah yang kemudian memancing protes warga Central Park Residence. Mereka menyampaikan protes dengan memasang papan bunga duka cita. Dengan aksi ini, warga seolah menyindir pengelola air bersih di Kota Batam yang tidak dapat memberikan pelayanan maksimal. Di perumahan Central Park Residence, air hanya mengalir di malam hari dengan aliran yang sangat kecil dan tidak merata ke semua blok perumahan. Yang lebih memprihatinkan, penyaluran air bersih dengan tangki oleh Spam Batam dinilai tidak mencukupi kebutuhan warga. Bahkan pengiriman air tangki berpotensi menjadi biang perselisihan antar warga yang berebut mendapatkan air bersih. Berbeda dengan aksi warga Central Park Residence yang memasang papan bunga duka cita, puluhan warga perumahan Cipta Green Mansion dan Woodland Kelurahan Tanjung Pinggir Kecamatan Sekupang melakukan aksi protes pelayanan spam dengan mendatangi kantor BP Batam. Mereka menyesalkan matinya aliran air bersih di perumahan mereka sejak 2 bulan lebih. Melalui aksi yang dihadiri berbagai elemen masyarakat di Spam BP Batam, diharapkan permasalahan air bisa diatasi Spam BP Batam. Bahkan secara tegas, warga mengaku sudah terlalu muak dengan janji Spam Batam.